Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bambang Susilo dengan NIM H1A119107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Ekologi Pemerintahan tentang sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan. Menurut Sarun Dajang tahun 2012, keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung, menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Kemudian, pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau eksekusi atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Pengertian secara umum. Kajian ekologi pemerintahan adalah melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dengan meminjam sudut pandang ekologi. Sistem di sini diartikan sebagai totalitas komponen yang terdiri dari subkomponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain, yang pada gilirannya subkomponen tersebut merupakan sistem tersendiri pula untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat beberapa unsur pokok dari sistem. Yang pertama, himpunan bagian-bagian. Bagian-bagian ini saling berkaitan, kemudian bekerja mandiri atau bersama-sama saling mendukung untuk pencapaian tujuan bersama dan terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Jenis sistem pemerintahan. Jenis sistem pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran. Selanjutnya, konsep pendekatan sistem. Sistem pemerintahan nasional Indonesia terdiri dari yang pertama, pemerintah nasional, eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan suatu sistem. Yang kedua, Pemda, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota merupakan subsistem pemerintahan pusat. Yang ketiga, pemerintah pusat atau eksekutif merupakan subsistem pemerintahan nasional. Dan desa atau kelurahan. Pemerintahan desa atau kelurahan merupakan subsistem dari pemerintahan daerah. Jenis sistem pemerintahan. Jenis sistem pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran. Sistem parlementer. Menurut Syafi'i, sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif. Jadi, kekuasaan parlemen lebih besar daripada eksekutif. Dalam sistem ini, Dewan Menteri atau Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri khas parlementer. Kepala negara. Kepala negara yang mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang atau simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil. Kemudian, Perdana Menteri. Perdana Menteri pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya atau nyata adalah Perdana Menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif atau parlemen. Dengan demikian, kabinet
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif real harus bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya. Kemudian legislatif. Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari Perdana Menteri. Sistem presidensial. Menurut Syafi'i tahun 2019, sistem ini presiden atau eksekutif memiliki kekuasaan yang kuat karena selain kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet atau dewan menteri. Oleh karena itu, agar tidak menjurus kepada diktatorialisme, maka diperlukan check and balance antara lembaga tinggi negara. Inilah yang kemudian disebut dengan checking power with power. Menurut S.L. Whitman dan J.J. Woods dalam Syafi'i 2011 mengemukakan beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pilih. Dan belakangan, peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Yang keempat, kabinet dibentuk oleh presiden sehingga kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang kelima, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif ataupun sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Kemudian sistem campuran. Sistem campuran atau kuasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri utama sistem campuran. Menurut Mariana Pascalina dan Yuningsi tahun 2007. Yang pertama, menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Kemudian, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Selanjutnya, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Dan yang terakhir, sistem referendum. Menurut Budiman Sagala dalam menyebutkan bahwa terminologi referendum adalah permintaan atau persetujuan dan atau pendapat rakyat apakah setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang telah sedang dan akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau badan legislatif. Dalam sistem ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol dilakukan dengan dua cara, yaitu referendum dan usul inisiatif rakyat. Menurut Sarun Dajang tahun 2012, referendum merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimintakan persetujuan rakyat. Kemudian, ada 3 macam referendum. Yang pertama, referendum obligator, referendum wajib, di mana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen dan telah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Yang kedua,
referendum fakultatif, yaitu suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah diumumkan beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Dan yang ketiga, referendum konsultatif. Referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.